getaran harmonik? Getaran harmonik adalah gerak bolak-balik benda menuju titik kesetimbangan dan terjadi secara terus-menerus. Jadi, getaran harmonik dihasilkan oleh gaya yang menyebabkan benda bergetar dan selalu menuju kedudukan setimbang ya. Contoh getaran harmonik adalah getaran pada bandul atau ayunan dan getaran pada pegas. Terdapat beberapa persamaan pada getaran harmonik. Pertama, persamaan simpangan. Simpangan getaran harmonik sederhana dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin theta sama dengan A sin omega T. Benda menghasilkan satu getaran atau satu fase jika sudut yang ditempuh sebesar 2pi radian atau 360 derajat. Apabila benda telah menempuh sudut fase sebesar theta 0 pada saat T sama dengan 0, maka persamaan simpangan menjadi Y sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Besarnya omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T. Dengan Y adalah simpangan satuannya meter, A amplitudo atau simpangan terjauh juga dalam meter, omega kecepatan sudut dalam radian per sekon, T waktu satuannya sekon, theta sama dengan omega T tambah theta 0 adalah sudut fase. Theta 0 sudut fase awal, keduanya dalam satuan radian, F frekuensi satuannya Hz, dan T periode dalam sekon. Persamaan kedua adalah persamaan kecepatan. Kecepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi simpangan terhadap waktu. V sama dengan dy per dt sama dengan d A sin omega T tambah theta 0 per dt, sehingga diperoleh V sama dengan omega A cos omega T tambah theta 0. Kecepatan maksimum terjadi ketika nilai cos omega T tambah theta 0 sama dengan 1. Dengan demikian, kecepatan maksimum getaran harmonik dirumuskan Vmax sama dengan omega A. Dengan V adalah kecepatan dan Vmax merupakan kecepatan maksimum keduanya dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya, persamaan percepatan. Percepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap waktu. A sama dengan dv per dt sama dengan d omega A cos omega T tambah theta 0 per dt, sehingga A sama dengan min omega A kuadrat sin omega T tambah theta 0. Percepatan maksimum terjadi ketika nilai sin omega T tambah theta 0 sama dengan 1. A max sama dengan min omega A kuadrat. A adalah percepatan dan A max percepatan maksimum, keduanya dalam satuan meter per sekon kuadrat. Adapun hubungan kecepatan, amplitudo dan simpangan ditunjukkan oleh persamaan V sama dengan omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Dengan V adalah kecepatan getaran harmonik satuannya meter per sekon, omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon, A amplitudo dalam meter, dan Y merupakan simpangan dalam satuan meter. Selanjutnya, kita mengetahui sudut fase, fase, dan beda fase dalam getaran. Jika sebuah benda bergetar harmonis dan membentuk sudut tertentu, maka sudut tersebut disebut dengan sudut fase. Sudut fase dibagi sudut satu putaran disebut fase getaran, sedangkan selisih dua fase getaran disebut beda fase. Berikut ini persamaan untuk menentukan sudut fase, fase, dan beda fase getaran. Sudut fase dirumuskan dengan theta sama dengan omega T tambah theta 0 sama dengan 2pi ft tambah theta 0 sama dengan 2pi T per T tambah theta 0. Fase getaran dituliskan dalam persamaan V sama dengan theta per 2pi sama dengan T per T tambah theta 0 per 2pi. Dan beda fase dirumuskan dengan delta V sama dengan V2 kurang V1, delta V sama dengan T2 per T kurang T1 per T sama dengan delta T per T. Oke teman-teman, itulah persamaan-persamaan pada getaran harmonik.
Selanjutnya, kita akan membahas getaran harmonik pada pegas dan bandul. Pertama, getaran harmonik pada pegas. Sebuah pegas yang diberikan gaya akan cenderung kembali ke posisinya semula. Gaya yang menyebabkan pegas kembali ke posisinya semula inilah yang disebut gaya pemulih. Besarnya gaya pemulih pada pegas dituliskan dalam persamaan Fp sama dengan min K delta X. Fp merupakan gaya pemulih satuannya Newton, K adalah konstanta pegas dalam Newton per meter, dan delta X pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Besarnya periode dan frekuensi pegas dapat dihitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar M per K. Karena F sama dengan 1 per T, maka F sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Dengan M massa pegas dalam kilogram, T periode pegas satuannya sekon, dan F frekuensi pegas satuannya Hz. Berikutnya, getaran harmonik pada bandul. Besarnya gaya pemulih pada bandul dirumuskan dengan Fp sama dengan min mg sin theta. Fp gaya pemulih satuannya Newton, M massa bandul dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan theta sudut simpangan. Periode pada bandul dihitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar L per G, dan frekuensi F sama dengan 1 per 2pi akar G per L, dengan L panjang tali dalam meter. Benda yang bergerak harmonik akan memiliki energi potensial, energi kinetik, dan jumlah dari kedua energi tersebut yaitu energi mekanik. Energi potensial getaran harmonik dirumuskan dengan EP sama dengan setengah KY kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Saat sin kuadrat omega T sama dengan 1, energi potensial maksimum, dan dituliskan dalam rumus EP max sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Sedangkan energi kinetiknya dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat kurang Y kuadrat. Energi kinetik maksimum diperoleh ketika benda berada pada titik setimbangnya atau Y sama dengan 0, dan dituliskan dalam persamaan EK max sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Dan energi mekanik pada getaran harmonik dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan EP tambah EK sama dengan setengah KY kuadrat tambah setengah MV kuadrat. Setengah KY kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T, dan setengah MV kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Jika kita jabarkan, diperoleh EM sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat. Dari persamaan tersebut, energi mekanik yang terjadi pada benda yang bergetar harmonik tidak bergantung pada waktu dan tempat, sehingga energi mekanik yang terjadi pada benda dimanapun berada adalah sama. EM sama dengan EP max sama dengan EK max sama dengan setengah KA kuadrat, atau sama juga dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama diberikan gambar ayunan atau bandul, yang ditanya satu getaran pada bandul. Untuk menjawabnya, kita ingat lagi bahwa getaran harmonik adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan dan terjadi secara terus-menerus. Satu getaran pada bandul secara sederhana dapat kita katakan sebagai geraknya dari suatu titik
melewati titik setimbang dan kembali pada titik tersebut. Dari gambar, satu getaran pada bandul adalah T, R, P, R, T. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Soal kedua diberikan beberapa pernyataan. Dari pernyataan tersebut, manakah yang dapat memperbesar periode bandul? Periode dapat kita hitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar L per G. Artinya, besarnya periode bandul dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Periode sebanding dengan panjang tali dan berbanding terbalik dengan percepatan gravitasi. Jadi, periode akan bertambah besar jika panjang tali diperbesar atau percepatan gravitasi semakin kecil. Maka pernyataan yang benar hanya pernyataan nomor 4. Jawabannya D. Soal selanjutnya, diketahui persamaan simpangan getaran harmonik Y sama dengan 10 sin pi T, Y dalam sentimeter dan T dalam satuan sekon. Yang ditanya besar kecepatan jika T sama dengan 1/4 sekon. Untuk menghitung kecepatan, kita harus mengetahui persamaan kecepatannya terlebih dahulu. Persamaan kecepatan pada gerak harmonik kita peroleh dari turunan pertama persamaan simpangan terhadap waktu. V sama dengan dy per dt sama dengan dA sin omega t per dt sama dengan omega a cos omega t. Sehingga diperoleh persamaan kecepatan V sama dengan 10pi cos pi t. Kita masukkan nilai T sama dengan 1/4 sekon. V sama dengan 10pi cos 45 derajat. Cos 45 sama dengan setengah akar 2. V sama dengan 10pi kali setengah akar 2 sama dengan 5pi akar 2 cm per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya, diketahui amplitudo getaran 13 cm sama dengan 0,13 meter, periode 0,1 pi sekon, dan simpangan 5 cm atau 0,05 meter. Yang ditanya kecepatan partikel atau V. Untuk menghitung V, kita gunakan rumus V sama dengan omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Omega sama dengan 2pi per T, sehingga V sama dengan 2pi per T akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Kita masukkan angkanya, lalu selesaikan perhitungannya hingga diperoleh V sama dengan 20 kali 0,12 sama dengan 2,4 meter per sekon. Jawabannya adalah A. Soal terakhir, diketahui persamaan simpangan Y sama dengan 0,05 sin 100 T. Dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa amplitudo 0,05 meter dan kecepatan sudut 100 radian per sekon. Massa partikel 400 gram sama dengan 0,4 kg. Yang ditanya energi getaran. Energi getaran yang dialami partikel sama dengan energi mekanik. Energi mekanik dihitung dengan rumus EM sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Kita masukkan angkanya sehingga diperoleh EM sama dengan 5 Joule. Jadi jawabannya adalah E.